Pernah dengar tiga kata ini? Més que un club. Buat para fans FC Barcelona, ini bukan cuma slogan biasa yang dicetak di stadion. Bukan, ini adalah jiwa mereka. Tapi apa sih artinya? Lebih dari sekedar klub? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng. Dengerin deh deskripsi ini. Tentara tak bersenjata bagi sebuah bangsa. Wah, dalam banget kan? Kutipan ini langsung nunjukin kenapa buat banyak orang Katalan, Barca itu ya lebih dari sekedar sepak bola. Klub ini jadi suara mereka, jadi simbol identitas yang seringkali nggak didengar dunia. Ini jelas bukan cuma trik marketing ya. Di balik kalimat ini ada sejarah perlawanan yang panjang, ada filosofi yang unik banget, dan ada tanggung jawab sosial yang mereka pikul. Yuk kita kupas satu persatu makna di balik frasa legendaris ini. Oke, untuk benar-benar paham, kita harus mundur jauh ke belakang. Kita harus masuk ke periode yang cukup kelam dalam sejarah Spanyol, di mana klub ini justru jadi simbol harapan. Jadi, ceritanya di bawah kediktatoran Jenderal Franco, semua hal yang berbau Katalan, mau itu bahasa, bendera, budaya, semuanya dilarang dan ditekan habis-habisan. Nah, dari konteks politik inilah jiwa perlawanan klub ini lahir. Coba dilihat perbandingan ini. Kontrasnya luar biasa. Di saat dunia luar begitu menekan, Stadion Camp Nou itu jadi semacam surga. Jadi tempat perlindungan. Bayangin deh, ini salah satu dari sedikit tempat di mana puluhan ribu orang bisa ngumpul, ngobrol pakai bahasa Katalan, dan nunjukin identitas mereka tanpa rasa takut. Nah, di tengah situasi inilah slogan itu lahir. Waktu pidato pelantikannya, Presiden Carreras seolah merangkum apa yang udah dirasain fans selama bertahun-tahun. Bahwa klub ini punya tugas yang jauh lebih besar dari sekedar menang pertandingan. Oke, jadi gimana filosofi keren ini diwujudkan dalam struktur klub sehari-hari? Mari kita lihat tiga pilar utama yang jadi fondasinya. Tiga pilar inilah yang jadi DNA dari identitas lebih dari sekedar klub. Ini yang ngebedain Barcelona dari hampir semua klub olahraga besar lainnya di planet ini. Kita lihat satu-satu ya. Pilar pertama ini intinya adalah menjadi perwakilan sebuah bangsa. Makanya buat banyak orang, mendukung Barca itu adalah cara untuk bilang ke dunia, hey, kami ada, kami punya budaya sendiri, dan kami bangga akan hal itu. Nah, pilar kedua ini benar-benar gokil sih. Nggak seperti klub lain yang dimiliki miliarder atau korporasi raksasa, Barcelona itu secara harfiah dimiliki oleh para fansnya. Lebih dari 140.000 anggota yang disebut sosis. Mereka lah yang punya suara buat milih presiden dan nentuin arah klub. Ini institusi demokrasi sejati. Dan pilar ketiga ini nunjukin hati nurani klub. Di zaman dimana klub dibayar triliunan buat sponsor jersey, Barca ngelakuin hal sebaliknya. Mereka justru membayar UNICEF buat pasang logonya di jersey mereka. Ini langkah yang belum pernah ada sebelumnya dan nunjukin komitmen mereka pada kemanusiaan. Oke, dari ide-ide besar di balik layar, sekarang kita pindah ke atas rumput hijau. Gimana sih semua filosofi ini diterjemahin ke dalam cara pemain dibina dan cara tim bermain? La Masia. Inilah jantungnya klub ini. Di sini anak-anak muda nggak cuma diajarin cara nendang bola, mereka diajarin tentang nilai-nilai, tentang kerendahan hati, dan tentang tanggung jawab besar untuk mewakili identitas klub. Dan hasilnya, wah, luar biasa. Legenda-legenda kayak Messi, Xavi, dan Iniesta, mereka semua adalah perwujudan hidup dari filosofi La Masia. Mereka nggak cuma jadi pemain hebat, tapi mereka tumbuh besar dengan kesadaran bahwa pakai seragam Barca itu artinya memikul tanggung jawab yang lebih besar. Filosofi ini bahkan meresap sampai ke gaya bermain di lapangan loh. Menang doang itu nggak cukup. Buat Barca, kemenangan harus diraih dengan cara yang indah, kreatif, dan artistik. Itu adalah cerminan dari identitas budaya Katalan itu sendiri. Tentu saja ya, mempertahankan cita-cita setinggi ini di era sepak bola modern itu bukan hal yang gampang. Sekarang kita lihat warisan dan tantangan yang dihadapi klub saat ini. Ini pertanyaan yang sering banget muncul. Dengan tekanan komersial yang gila-gilaan, sponsor global, dan masalah finansial, banyak yang mulai ragu. Apa slogan ini masih relevan hari ini? Nah, disinilah letak kuncinya. Slogan itu bukan cuma kenangan masa lalu. Itu adalah kompas moral yang hidup. Dan kekuatannya ada di tangan para socis. Kalau manajemen dianggap udah menyimpang dari nilai-nilai klub, ya 140.000 lebih anggota inilah yang punya kekuatan demokrasi buat narik klub kembali ke jalurnya. Pada akhirnya, meski Club ngajarin kita semua sebuah pelajaran yang universal. Nggak peduli Anda seorang guru, pemimpin, atau seniman, filosofi ini menantang kita untuk selalu memberi nilai lebih pada apapun yang kita lakukan.
Ini tentang sadar bahwa peran kita bisa jadi kendaraan untuk tujuan yang lebih besar. Jadi, pertanyaannya buat kita semua, apa artinya menjadi lebih dari sekedar peran Anda dalam hidup Anda?